Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya, dan Maha Dermawan terhadap hamba-hamba. Dialah yang memberi rezeki kepada yang meminta, bahkan kepada yang lupa pun tetap Ia beri. Dialah yang mengangkat derajat orang yang sabar dan mengalirkan nikmat bagi siapa saja yang beriman. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, sosok agung yang membuka jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Melalui beliau kita diajarkan untuk tidak hanya mengejar rezeki dunia, tapi juga mencari keberkahan yang menyertai setiap rizki yang datang dari Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini mari kita buka hati untuk merenungkan satu rahasia besar yang sering diabaikan banyak orang. Amalan yang tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kekuatan spiritual yang dahsyat, yaitu membaca surah Al-Ikhlas Qul Hu sebanyak 10 kali setelah sholat Isya. Jangan remehkan amalan kecil ini, karena disitulah letak keajaiban. Ketika lidah kita terus mengucap Qul Huwallahu Ahad, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu langit, memanggil rahmat Allah agar turun, dan mengundang rezeki mengalir bertubi-tubi dari arah yang tak pernah kita sangka. Tahukah kita, surah Al-Ikhlas bukan sekadar surat pendek yang sering dibaca anak-anak kecil saat mengaji. Di balik 4 ayat yang ringkas itu tersimpan kekuatan tauhid yang luar biasa. Surah ini menegaskan keesaan Allah, Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ketika seseorang membaca dan menghayatinya, maka hatinya disucikan dari segala bentuk syirik dan ketergantungan kepada selain Allah. Dari sanalah pintu keberkahan mulai terbuka, karena Allah mencintai hamba yang hanya bergantung kepadanya semata. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas, maka ia seakan membaca sepertiga dari Al-Quran. Betapa besar nilai dari bacaan yang singkat ini. Satu kali membacanya saja setara dengan membaca sepertiga isi Al-Quran, apalagi jika dibaca dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Karena hakikat amalan bukan pada banyaknya lafaz, melainkan pada kedalaman hati yang mengiringinya. Maka ketika seorang hamba membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap habis Isya, ia sedang memperkuat imannya, mengokohkan tauhidnya, dan menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah. Setiap bacaan Qul Huwallahu Ahad ibarat ketukan di pintu langit yang tak pernah dibiarkan tanpa jawaban. Malaikat mencatatnya, doa itu diangkat, dan rahmat Allah turun membasahi kehidupan si pembaca. Ia mungkin tidak langsung melihat hasilnya malam itu juga, tetapi pelan-pelan keajaiban mulai hadir. Rezeki yang dulu sempit kini meluas, jalan yang dulu buntu kini terbuka, hati yang dulu gundah kini dipenuhi ketenangan yang luar biasa. Itulah cara Allah menjawab hamba-hambanya yang yakin dan sabar. Surah Al-Ikhlas juga menjadi pelindung dari segala bentuk kesempitan hidup. Karena ketika seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak ada lagi rasa takut kehilangan rezeki. Ia tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan. Dan semua yang belum datang hanyalah menunggu waktu terbaik yang Allah tetapkan. Maka membaca Qul Hu bukan sekadar bacaan lisan, tapi latihan spiritual untuk menanam rasa yakin di dalam hati bahwa cukup Allah bagiku dan hanya Dia tempatku berharap. Bagi yang istiqamah membacanya setiap malam, surah Al-Ikhlas menjadi seperti kunci pembuka keberuntungan. Tidak sedikit orang yang awalnya hidup serba kekurangan, tiba-tiba mendapat jalan rezeki dari arah yang sama sekali tidak mereka sangka. Ada yang mendapat pelanggan besar, ada yang hutangnya tiba-tiba lunas, ada yang pintu usahanya terbuka lebar. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari istiqamah dan keikhlasan dalam mengamalkan firman Allah. Namun, amalan ini tidak akan memberi dampak jika dilakukan dengan hati yang lalai. Bacaan tanpa penghayatan hanyalah suara tanpa makna. Maka penting bagi kita untuk membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh kesadaran, membayangkan keagungan Allah di setiap lafaz, dan menghadirkan rasa syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk berzikir kepadanya. Ketika hati dan lisan bersatu dalam zikir, disitulah rahmat turun tanpa batas. Maka jangan remehkan amalan ringan ini. Jadikan membaca Qul Hu 10 kali setelah Isya sebagai rutinitas yang tak pernah ditinggalkan. Di saat dunia sibuk mengejar harta dengan berbagai cara, engkau memilih jalan spiritual yang lebih agung, mengetuk pintu langit dengan kalimat tauhid. Niscaya, Allah akan bukakan jalan rezeki yang luas,
membersihkan hatimu dari ketakutan, dan menjadikanmu hamba yang kaya bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam iman dan ketenangan jiwa. Banyak orang di dunia ini mengeluh bahwa hidup terasa berat, rezeki seolah tertahan, usaha tak kunjung berhasil, dan doa terasa lama dijawab. Padahal sesungguhnya Allah telah membuka begitu banyak jalan menuju ke lapangan hidup. Hanya saja, manusia sering tidak sabar dan terlalu bergantung pada usaha duniawi, lupa bahwa kunci utama kekayaan adalah kedekatan hati kepada Sang Pemberi rezeki. Ketika seseorang mulai istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat Isya, saat itu sebenarnya ia sedang menanam benih keberkahan yang akan tumbuh menjadi pohon rezeki berbuah manis dalam hidupnya. Setiap kali bibir melafalkan Qul huwallahu ahad, getarannya bukan hanya terdengar di bumi, tetapi juga menggema ke langit. Malaikat mendengarnya, mencatatnya, dan menyampaikannya kepada Allah sebagai tanda cinta dan pengabdian seorang hamba. Allah yang maha mendengar setiap bisikan hati menjawab dengan caranya sendiri. Tidak selalu langsung dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan hati, lancarnya usaha, terbukanya pintu-pintu pertolongan, dan datangnya peluang dari arah yang tidak pernah disangka. Banyak kisah nyata yang membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan surah Al-Ikhlas ini. Ada pedagang yang sebelumnya rugi terus, setelah istiqamah membaca Qulhu 10 kali setiap malam, usahanya justru meningkat pesat. Ada pegawai yang merasa terjebak dalam karir yang buntu, namun setelah mengamalkan surat ini dengan penuh keyakinan, tiba-tiba mendapatkan promosi yang tak disangka-sangka. Bahkan ada orang yang semula dikejar hutang, tapi Allah datangkan rezeki besar hingga lunas tanpa kesulitan. Semua terjadi karena satu hal, ia yakin dan berserah diri kepada Allah. Rezeki bukan hanya soal materi, tapi juga kedamaian batin dan kelapangan hidup. Ketika seseorang menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai wirid harian, hatinya menjadi ringan menghadapi ujian. Ia tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Dalam keadaan seperti itu, justru Allah tambahkan nikmatnya. Sebab Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Inilah rahasia dari rezeki yang terus bertambah, bukan karena kerja keras semata, tapi karena hati yang selalu ingat kepadanya. Selain itu, surah Al-Ikhlas juga menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada yang mampu memberi rezeki selain Allah. Orang yang yakin akan hal ini tidak akan mudah putus asa, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Ia tahu bahwa jika langit dan bumi seolah menutup diri, Allah mampu menciptakan jalan keluar dari arah yang mustahil sekalipun. Karena itu, membaca Qulhu 10 kali setelah Isya bukan sekadar amalan ringan, melainkan bentuk latihan iman untuk meneguhkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huruf dalam surah Al-Ikhlas mengandung kekuatan spiritual yang mampu menggerakkan energi positif dalam diri seseorang. Semakin sering dibaca, semakin bersih hati dari rasa takut dan kekhawatiran. Ia menjadi lebih berani melangkah, lebih tenang dalam bekerja, dan lebih sabar menanti hasilnya. Rezeki pun mengalir tanpa hambatan, karena Allah mencintai hamba yang senantiasa menyebut namanya di malam hari. Maka, jangan pernah remehkan amalan ini. Ketika orang lain sibuk mengejar kekayaan dengan cara duniawi, engkau cukup bersimpuh di hadapan Allah, membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Niscaya dari arah yang tak terduga, rezeki akan datang bertubi-tubi. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga kesehatan, ketenangan, kemuliaan, dan keberkahan hidup. Inilah janji Allah bagi mereka yang yakin dan istiqomah dalam ibadahnya. Amalan ini bukanlah semata-mata tentang berapa kali kita membaca surah Al-Ikhlas, tetapi tentang seberapa tulus hati kita dalam melafalkannya. Sebab Allah tidak melihat seberapa panjang doa kita, tapi seberapa dalam keikhlasan di balik doa itu. Ketika bibir mengucap Qul huwallahu ahad, sebenarnya hati sedang berbicara kepada Allah. Ya Rabb, hanya Engkaulah Tuhanku, hanya Engkaulah sumber rezekiku, hanya Engkaulah tempat aku bergantung. Saat pengakuan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka seluruh semesta pun bersaksi atas ketulusan seorang hamba yang berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta.
Ketulusan hati itu ibarat kunci emas yang mampu membuka pintu-pintu langit. Banyak orang berdoa siang dan malam, namun tidak juga dikabulkan, bukan karena Allah menolak, tapi karena hati mereka masih terikat dengan dunia. Mereka berdoa namun masih menyimpan ragu, masih khawatir, masih takut kekurangan. Sementara orang yang benar-benar ikhlas, begitu ia menyebut nama Allah dengan yakin, maka pertolongan pun turun secepat kilat. Sebab Allah mencintai hamba yang yakin penuh kepadanya tanpa syarat. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Ikhlas dengan hati yang bersih, setiap lafaznya menjadi cahaya. Cahaya itu naik ke langit, menembus hijab rahmat, lalu kembali dalam bentuk keberkahan yang nyata. Rezeki yang dulu tersumbat, tiba-tiba mengalir. Pintu yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka. Semua terjadi bukan karena bacaan itu sendiri, melainkan karena hati yang tulus di balik bacaan itu. Hati yang benar-benar meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberi dan hanya Allah yang bisa menolong. Saudaraku, dalam keikhlasan ada kekuatan yang luar biasa. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa ketika hasil belum datang. Karena ia tahu Allah tidak pernah menolak doa, hanya menundanya agar datang di waktu terbaik. Orang yang ikhlas juga tidak sombong ketika doanya terkabul, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah kasih sayang Allah, bukan hasil dari usahanya sendiri. Dan justru karena kerendahan hatinya itulah, Allah terus menambah nikmat demi nikmat dalam hidupnya. Banyak kisah para salihin yang hidupnya berubah hanya karena ketulusan dalam beribadah. Ada yang setiap malam membaca Qulhu dengan penuh cinta, hingga akhirnya Allah angkat derajatnya dari orang miskin menjadi orang kaya yang dermawan. Ada pula yang dulu hidup dalam kesempitan, namun setelah ia memperbaiki niatnya, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Itulah bukti nyata bahwa keajaiban datang bukan dari banyaknya amalan, tetapi dari hati yang bersih saat melakukannya. Maka jangan biarkan bacaanmu menjadi rutinitas tanpa rasa. Setiap kali engkau membaca Qul huwallahu ahad, bayangkan seolah engkau sedang berbicara langsung dengan Allah, menumpahkan semua harapan dan doa. Rasakan setiap hurufnya menembus hati. Setiap lafaznya menjadi jembatan menuju kasih sayangnya. Jika engkau melakukannya dengan sepenuh hati, maka engkau akan merasakan kedamaian yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Saudaraku, keajaiban rezeki sejatinya dimulai dari keikhlasan hati yang mencintai Allah. Jika engkau mencintai Allah lebih dari cintamu kepada dunia, maka dunia sendiri akan datang menghampirimu. Jika engkau menyerahkan segala urusan kepadanya dengan keyakinan penuh, maka Allah akan cukupkan semua keperluanmu bahkan sebelum engkau memintanya. Maka teruslah baca Qulhu 10 kali setiap malam, bukan sekadar mencari rezeki, tapi untuk menumbuhkan cinta dan keyakinan yang tulus kepada Allah. Karena di sanalah sumber segala kekayaan dan kebahagiaan yang sejati. Dahulu, lelaki ini hanyalah seorang pekerja sederhana. Hidupnya serba kekurangan, penghasilannya pas-pasan, bahkan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hutang menumpuk, usaha kecilnya pun sering merugi. Hatinya gelisah, pikirannya penat. Hingga suatu malam, ia mendengar ceramah tentang dahsyatnya membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat Isya. Awalnya ia ragu karena terdengar terlalu sederhana untuk mengubah nasib. Namun karena keputusasaannya, ia memutuskan untuk mencoba dengan harapan terakhir kepada Allah semata. Malam pertama, ia membaca dengan terbata-bata karena pikirannya masih dipenuhi kecemasan. Namun di malam kedua, hatinya mulai tenang, dadanya terasa lapang. Ia mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam setelah Isya, ia duduk di atas sajadahnya, membaca Qul huwallahu ahad dengan penuh harap dan keyakinan. Ia tidak meminta banyak, hanya memohon agar Allah memberi jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Hari keempat, sesuatu yang tak diduga terjadi. Tiba-tiba, seorang teman lama yang sudah lama tak berhubungan datang menawarkan kerja sama bisnis kecil. Awalnya ia ragu, namun hatinya yakin bahwa ini adalah jawaban dari Allah. Ia pun menerima tawaran itu, dan dari sinilah pintu rezekinya mulai terbuka. Usahanya berjalan lancar, pelanggan datang silih berganti, dan sedikit demi sedikit ia mulai mampu melunasi hutangnya. Semakin hari, kehidupannya semakin berubah. Ia tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya hati.
Ia berada pada interaction yang luar biasa, bahkan lebih besar dari nikmat harta itu sendiri. Ia menyadari bahwa keberkahan sejati bukanlah pada banyaknya uang, tetapi pada rasa cukup dan tenang dalam hati. Ia mulai rajin bersedekah, membantu tetangga yang kesusahan, dan setiap kali memberi, rezekinya justru bertambah tanpa henti. Ia pun merenung, bagaimana mungkin amalan yang begitu ringan bisa membawa perubahan yang begitu besar? Jawabannya sederhana, karena ia mengerjakannya dengan hati yang ikhlas dan keyakinan penuh kepada Allah. Tidak ada amalan yang kecil di mata Allah selama dilakukan dengan tulus. Surah Al-Ikhlas yang dibaca setiap malam bukan hanya doa, tapi bukti cinta dan ketundukan kepada Sang Pemberi rezeki. Dari pengalamannya, ia belajar bahwa rezeki bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari kedekatan hati dengan Allah. Ia berkata, "Dulu aku hanya fokus bekerja tanpa ingat Allah, hasilnya selalu seret. Tapi sejak aku mendekat padanya, justru semua jalan menjadi mudah." Itulah rahasia yang banyak orang lupakan, bahwa ketenangan hati dan keberkahan rezeki berjalan seiring dengan kedekatan spiritual kepada Allah. Kini, ia menjadi sosok yang disegani dan dijadikan inspirasi banyak orang. Ia tak pernah lupa daratan, tetap rendah hati, dan terus menjaga amalan yang dulu mengubah hidupnya. Setiap malam selepas Isya, ia masih membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, seperti malam pertama dulu. Ia selalu berkata kepada orang lain, "Kalau kamu tahu dahsyatnya amalan ini, kamu tak akan menunda satu malam pun tanpa membacanya." Sungguh benar, Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek, tapi jalan menuju keajaiban hidup yang nyata. Saudaraku, sungguh besar kerugian bagi orang yang tahu tentang amalan ini, namun tidak mau melaksanakannya. Betapa banyak di antara kita yang mendengar kisah keajaiban surah Al-Ikhlas, tetapi menganggapnya remeh, seolah tak ada manfaatnya. Padahal, setiap malam Allah membuka pintu langit untuk menerima doa hambanya. Sementara banyak dari kita lebih memilih tenggelam dalam kesibukan dunia, atau terlelap tanpa sempat berzikir. Di saat malaikat turun membawa rahmat, kita malah lalai dalam kelalaian panjang. Itulah sebabnya rezeki terasa seret, doa terasa jauh, dan hidup terasa berat. Jangan tunggu hidup terjepit baru kita mengingat Allah. Jangan tunggu usaha bangkrut atau sakit datang baru kita mencari amalan pembuka rezeki. Allah tidak butuh bacaan kita, tapi kitalah yang butuh rahmat dan pertolongannya. Maka siapapun yang mau membuka hatinya malam ini, berdirilah setelah Isya, duduk tenang di atas sajadah, lalu bacalah Qulhu 10 kali dengan penuh keyakinan. Amalan yang tampak kecil di mata manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah jika dibarengi niat yang tulus dan hati yang khusyuk. Betapa menyesalnya orang yang tahu kebaikan tapi menundanya. Waktu terus berjalan, umur terus berkurang, sedangkan peluang untuk mendapatkan keberkahan tidak datang 2 kali. Kadang Allah memberi kita kesempatan untuk tahu suatu amalan bukan tanpa alasan itu adalah panggilan lembut dari langit. Tanda bahwa Allah ingin menolong kita keluar dari kesempitan. Namun sayangnya banyak yang menunda-nunda, hingga akhirnya kesempatan itu berlalu begitu saja. Ingatlah saudaraku, bahwa setiap amalan kecil yang dilakukan secara istiqamah jauh lebih dicintai oleh Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali. Jika engkau menjadikan bacaan Qulhu 10 kali setelah Isya sebagai rutinitas harian, maka Allah akan menumbuhkan keberkahan dalam hidupmu. Mungkin tidak langsung berupa uang atau harta, tapi engkau akan merasakan ketenangan yang luar biasa, doa yang terasa lebih ringan, dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Dari situlah pintu-pintu rezeki akan terbuka satu persatu tanpa engkau sadari. Orang yang lalai seringkali menyesal ketika melihat orang lain hidupnya berubah hanya karena satu amalan kecil. Mereka berkata, andai saja aku ikut mengamalkan sejak dulu. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Maka jangan tunggu hari itu datang. Mulailah sekarang, malam ini juga. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai teman malammu, dan biarkan Allah yang bekerja mengatur keajaiban hidupmu. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam hanya karena satu amalan ikhlas yang dilakukan dengan hati berserah. Jangan remehkan malam-malam sunyi setelah Isya, karena disitulah Allah menurunkan rahmat, membuka rezeki, dan mengangkat derajat hamba-hamba yang berzikir dengan penuh cinta.
Setiap bacaan kulhu yang keluar dari hatimu akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu di dunia dan akhirat. Maka saudaraku, jangan biarkan penyesalan datang belakangan. Ambil wudhu, sholat isya dengan khusyuk, lalu duduklah sejenak. Bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali dengan niat mendekat kepada Allah, bukan hanya untuk meminta rezeki, tapi juga untuk membuktikan cinta dan ketaatanmu kepadanya. Jika engkau lakukan dengan hati yang yakin, niscaya Allah akan menepati janjinya, membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan. Dan pada saat itu engkau akan bersyukur karena telah memilih untuk tidak lalai. Ketika yang lain masih saudaraku yang dimuliakan Allah, kini saatnya kita meneguhkan tekad dan memperbarui niat. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa sentuhan zikir dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya demi mengejar dunia semata, sementara Allah telah memberikan jalan yang mudah untuk memperoleh keduanya, dunia dan akhirat. Bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali setiap malam selepas Isya. Bukan sekadar untuk mencari kekayaan, tetapi untuk menjemput keberkahan hidup. Karena sejatinya, kekayaan tanpa keberkahan hanyalah kesenangan yang fana, sedangkan keberkahan menjadikan sedikit terasa cukup dan banyak terasa bermanfaat. Ketika engkau duduk di atas sajadah dengan hati yang tenang, ucapkan setiap ayat kulhu dengan penuh perasaan, seolah-olah engkau sedang berbicara langsung dengan Allah. Bayangkan betapa agungnya momen itu, malam yang hening, udara yang sejuk, dan hanya engkau serta Tuhanmu yang maha mendengar. Setiap lafaz yang keluar dari bibirmu akan menjadi doa yang menembus langit, membawa harapanmu ke hadapan Arsy. Disitulah para malaikat bersujud, memohonkan rahmat bagi orang yang berzikir dengan hati yang bersih. Insya Allah, siapapun yang istiqamah dalam amalan ini akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya akan dipenuhi ketenangan, pikirannya menjadi jernih, dan rezekinya akan datang dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dua podemi yang biar tu dia dengan cemas, karena dunia sendirilah yang akan datang menghampiri orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Betapa indahnya hidup bila setiap malam kita menutup hari dengan zikir dan doa, lalu memulai pagi dengan keyakinan bahwa Allah sudah menyiapkan kebaikan untuk kita. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, yang baik, dan yang penuh keberkahan. Doa ini bukan hanya permintaan, tapi bentuk pengakuan bahwa semua yang kita miliki hanyalah milik Allah, dan kita hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongannya. Maka jangan pernah berhenti berdoa dan beramal, sebab setiap bacaanmu menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Setiap kulhu yang engkau ucapkan adalah benih yang menumbuhkan keberkahan di bumi dan menambah kemuliaan di sisi Allah. Jika engkau istiqamah, Allah akan menjadikan hidupmu berkecukupan, hatimu tenang, dan langkahmu selalu dalam bimbingannya. Ingatlah, yang terjadi bukan hanya ketika harta melimpah, tapi ketika hati selalu merasa cukup dan penuh syukur. Karena itu, jadikan amalan ini sebagai bagian dari hidupmu. Bacalah dengan cinta, amalkan dengan yakin, dan biarkan Allah yang menulis takdirmu dengan penuh kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terlelap dalam kelalaian,